Selepas periode dakwah secara sirriyah atau sembunyi selama 3 tahun, penduduk Mekah mulai banyak yang mengetahuinya. Mereka mulai membicarakan agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah bahwa sebagian orang Quraisy akan menerima agama baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian mengubah strategi dakwah yang semula diam-diam dengan dakwah secara terang-terangan. Terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dari Quran surah Al-Hijr, babak baru ekspansi dakwah secara jahiliyah atau terang-terangan dimulai. Mulai dari kerabat, sahabat-sahabat dekat, dan orang-orang yang tidak beliau kenal. Keberhasilan dakwah Rasulullah ini mendapat berbagai macam tantangan dan ancaman, terutama dari kaum kafir Quraisy. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW agar tidak meluas ke seluruh daerah Arab. Namun, beliau justru semakin semangat dan giat untuk berdakwah, meskipun mendapat ancaman dan siksaan. Keistiqomahan Rasulullah SAW dalam berdakwah semakin tampak ketika beliau enggan menerima berbagai macam godaan dan iming-iming yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Nabi memerintahkan untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka Nabi mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat. Pada awalnya, mereka menganggap dakwah Nabi ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada Nabi dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, pengikut Nabi semakin banyak. Adapun ujian-ujian yang diterima Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, ejekan, penghinaan dan pelecehan terhadap ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, propaganda, black campaign terhadap Islam dan pengikutnya. Yang ketiga, melawan Al-Quran dengan terang-terangan. Yang keempat, tawaran-tawaran keduniaan. Yang kelima, tekanan psikologis sampai dengan tribulasi. Yang keenam, pemboikotan yang dilakukan seluruh kabilah Arab terhadap kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Tamim. Yang ketujuh, meninggalnya dua mutiara yaitu Abu Thalib dan Khadijah sebagai penyokong dan pendukung dakwah Nabi. Yang kedelapan, dipukul dan dilempari batu hingga berdarah ketika berdakwah di Taif. Setelah beberapa ujian ini berlalu, Allah menghibur Nabi dengan memerintahkan Rasulullah SAW untuk Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Strategi dakwah beliau adalah membentuk pionir-pionir dakwah. Salah satunya adalah mengirimkan dutanya, Mus'hab bin Umair ke Madinah beberapa tahun kemudian ketika musim haji. Tepatnya pada tahun 11 kenabian, 6 orang dari Madinah datang ke Mekah dan masuk Islam. Setahun kemudian, bertambah menjadi 12 orang. Di antaranya adalah Mu'az bin Al-Harits, Zakwan bin Abdul Qais, Ubaidah bin Samit, Yazid bin Ta'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haltham bin At-Taihan, dan Uwaim bin Sa'idah. Kemudian terkenal dengan Baitul Aqabah pertama pada tahun ke-13. Mereka berjumlah 75 orang dan menyatakan masuk Islam dan bersumpah akan setia kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini bertambah pula lah jumlah barisan pasukan Islam.